Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, wabil khusus ketua panitia penyelenggara, ketua musola, yang saya muliakan akhinal kiram Bapak Haji Dalam beserta keluarga, Bapak Kuwu, para ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Cari ulama, cara bersyukur kepada Allah yang paling gampang yaitu lisan kita, fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Pertama, mulut kita, lisan kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah dan meyakini bahwa semua kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tambahin lagi powernya. Ibu bapak, ehonya tambah sedikit, ehonya sedikit. Wis kula ngomongnya jawaan bae ya Bu ya. Yang priwen-priwen ge masih wong bongas. Kula iki ibune wong bongas, asli bongas. Makanya kula iki turbo, turunan dudu turunan kebo. Wis cukup. Turunan bongas, ibu kula asli bongas Jamban, keluarga besar wong bongas kabeh. Bapak kulane wong tulang kacang. Ya parek. Ada cerita sejarahnya itu tulang kacang karo bongas. Kalau di Jakarta ada Kerawang Bekasi, Kiai Nur Ali, bakaning bongas ana Jamban tulang kacang. Ibu bapak, wis kula gelisan belah orang Arab suwe-suwe ya. 5 menit insyaallah cukup. Amin. Durung apa-apa wis ribut. Wis 5 menit baik. Ibu bapak, kumpule kura sampean kabeh ning kene sebagai bentuk rasa cinta kita ning Kanjeng Nabi ya Bu ya. Gelem kumpul, gelem dodok, gelem patungan, masang tenda, gawe panggung, sewa sound system, di syuting, kumpul ning kene menyemarakkan hari lahirnya manusia yang mulia. Karena lamun Kanjeng Nabi beli lahir, kita tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Lamun Kanjeng Nabi beli lahir, kita tidak akan kenal Islam. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang luar biasa kemuliaannya. Nabi Muhammad adalah nabi yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Nabi yang tempat duduknya spesial, tempat lahirnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Manungsane durung lahir tapi sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab apa saja? Di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil.
Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil sudah disebutkan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang punya sifat. Apa sifatnya? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman punya sifat ummi. Apa artinya ummi? Huruf li ummi apa, Bu? Ibu. Ummi ya lahnan a'syaqahu wa nasyidan dauman anshuduhu. Apal beli? Masa apal, paling apal gak kaji gaul sampean mah. Ummi maknane ibu. Mengapa disebut sifat Nabi akhir zaman punya sifat ibu, ummi? Berarti Nabi akhir zaman ini memiliki cinta kasih kepada umatnya, bahkan seluruh alam. Cinta kasih Nabi akhir zaman ini punya sifat rahmatan lil. Apa yang dimaksud sifat rahmatan lil alamin? Adalah manusia yang punya cinta kasih kepada umatnya, bukan hanya kepada umatnya, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Cinta kasih Nabi akhir zaman mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bu, ayo ngantuk durung sih? Ana beli ibu sing beli sayang ning anake, ana beli. Lamun beli sayang ning anake, beli normal. Karena sifat ibu itu banget demene ning anak, betul? Seorang ibu rela berjuang, berkorban, banting tulang, kerja, ngoyos, derep, nganggo sapa? Betul begitu ya? Seorang ibu rela hamil. Kula takon, sing meteng wong lanang ta wong wadon? Sing nyosoni wong lanang ta wong wadon? Sing ngurus anak wong lanang ta wong wadon? Maka sifat ummi disandangkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Bu, sampean kumpul ning kene iki bentuk rasa cinta ning Kanjeng Nabi ya? Bener sampean cinta ning Kanjeng Nabi? Cinta sampean bengikin ning Kanjeng Nabi tidak akan sebanding dengan cinta Rasulullah maling kita. Amin. Kanjeng Nabi banget cinta maring umat. Hari kita kon cinta model sampean, aduh. Wong rewel-rewel. Kanjeng Nabi Muhammad sangat cinta. Harisun alaikum bil mu'minina raufur, banget temene sampean. Ibu pasti sayang kepada anak, betul ya? Kula takon maning, sing meteng wong lanang ta wong wadon? Abot beli wong meteng ko. Pegawene wong lanang kuno. Wong lanang mah cuma nitip bae nitip. Maka sebagus apapun bibite, sehebat apapun bibite, wong lanang ibarat bibit, wong wadon ibarat cetakane. Sehebat apapun bibite tapi cetakane menyon, masa ada dia. Barang cetakan lah kasih lempeng. Sing bisa didik anak wong lanang ta wong wadon? Wong lanang mah tugase luru duit, wong wadon tugase ngentokna. Cocok bu? Tak dukung. Tidak ada seorang ibu yang tidak cinta kepada anaknya. Tidak ada seorang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Bahkan cinta kasih seorang ibu, bagus bisa. Bahkan cinta kasih sayang seorang ibu bukan hanya ketika di dunia saja. Ini Quran yang bicara nih. Cinta sayang wong tua maring anak bukan hanya ketika hidup di dunia,
bahkan sampai seorang tua, seorang ibu sampai akhirat cintanya akan terus bersambung maring anaknya. Betul? Maka di akhirat itu perintah sholat sudah tidak ada, perintah zakat sudah tidak ada, perintah puasa tidak ada, tapi keluarga dunia wal akhirah. Bu, cinta sayang nih anak ya, sayang nih anak sayang, bakal sayang nih anak Allah wanti-wanti, awas. Kalau kita sayang sama anak boleh, tapi memanjakan anak berlebihan jangan. Karena anak itu bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh, orang tua bisa jadi musuh. Dan musuh yang terberat di dalam perjuangan kita itu bukan orang jauh, tapi wong sing ana ning umahe de. Yang bahaya itu Allah wanti-wanti, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai gara-gara anak kita wong tua jadi bangkrut. Apa yang dimaksud bangkrut? Wong tuane ahli ibadah, kapa bengi tangi. Ibu-ibu kapa bengi tangi, Bu? Ngapain? Nguyuh. Wis laka maning baka bengi tangi, baka beli nguyuh gerayangi dompet lakine. Weruan tadi weruh rabine kita mekonon. Orang tua yang ahli ibadah, orang tua yang ahli sholat salah didik anak, wong tuane bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih kita bisa pinjam sama tetangga uang, tapi lamun bangkrut di akhirat Arab jaluk tulung ning siapa? Boleh cinta sayang kepada anak, tapi jangan memanjakan anak. Beli sembayang diumbarakan baik, anak beli ngaji diumbarakan baik, anak beli tangi waya subuh diumbarakan baik, anak ning kene sing kaya konon anak. Kih tajuk kih Maulid Nabi ke Maulid Nabi ya. Dingin jam 10 lah, setengah 11 ini Bu. Sampai jam pira ngaji. Jam pira? Esuk. Wong edan. Ngaji tukang esuk. Sejak kapan pengajian tukang esuk? Oh sekarang. Bisa baik jawab ya. Yang sekarang mah ibu-ibu tuh gaul. Ya gaul. Nini ya anak sing tiktokan keding. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka peringatan Maulid Nabi, kita memperingati hari lahir Kanjeng Nabi, bukan hanya saja menceritakan sirah nabawiyah, tapi juga menceritakan isi kandungan mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu Bu memuat seluruh sejarah. Al-Quran itu Bu satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dirusak oleh siapapun, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala, apal beli sih, fa'tu bisuratim mim. Wah wow, kayak mah nang tiktokan baik. Quran itu wahyu, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mukjizat yang terbesar yang masih ada hingga saat ini kecuali Al-Quran. Al-Quran wanti-wanti, awas anak, awas. Jangan sampai orang tua memanjakan anak, pengen anak kabeh dituruti kabeh. Wong tua bangkrut, nyesel, nggih mboten? Makanya ki bocah-bocah bening musola anak bocah ngaji beli. Kebek. Anak bocah ngaji anak. Mboten nggih? Anak bocah pira? Oh ning masjid. Ning masjid. Ning musola anak ya? Ini dihidupkan, musolahnya dihidupkan. Ya bocah-bocah dibagi ngaji ya masjid karo ning kene, dibagi.
supaya dihidupkanin musolahnya. Toli ustadz sing ngajar ngaji digaji. Mungkin mah bocah bakal sekolah ning sekolah umum bayaran pira bae wani, giliran bocah pada sekolah madrasah, bakal sekolah madrasah arane sekolah madu, bakal wong sekolah madrasah pasti metu rasane kaya madu, manis didelenge enak, anak sopan santun ning wong tua, betul? Jangankan akhlak nguyu ge sejen. Banyak orang diazab di dalam neraka gara-gara salah cewek. Aja macam-macam soal cewek. Bakal sekolah madrasah ngerti toharoh tata krama kapanguyuh nongkrong ko diajarna. Wong lanang wong lanang, wong wadon mampu priwen. Kapanguyuh nongkrong, toli pragat guyuh aja tangi dingin kapa cewek dipurut simpang kalau sep. Terus tekang pucuk, toli aja diselentik. Matikan, mic semua matikan. Temenan. Supaya apa? Waya tangi sing cewek tas guyu tangi laka yang tersisa. Kin bekas sekolah madrasah diajarakan soal istinja. Akeh wong gara-gara salah cewek ning jero ning jero kuburan disiksa gara-gara cewek beli ngerti najis. Dipurut sore set dipenet terus tekang pucuk dibanjur cur. Dipencet pucuk cet kon betuk kabeh. Lara-lara ngalami beli lara-lara. Lah ini fikih. Karena kalau itu tidak tuntas, maka itu menjadi sebab batalnya wudu. Kalau wudunya batal, sholat blisah. Kapan sholat blisah? Berarti beli sembahyang dosa. Gimana? Kalau sekolah madrasah nguyue bae nganggo cewek, nganggo banyu, tapi bekas beli sekolah madrasah cewek nganggone obat. Obat apa? Obat abid. Di obat abid kadang-kadang di obat abid diperet-peret nang tembok. Peret nang tembok semut terang-terang bulu ning kono. Awas, anak itu bisa menjadi bencana untuk kita. Maka Kanjeng Nabi Muhammad manusianya belum lahir, tapi ada manusia yang minta kepada Allah agar dilahirkan Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Menceritakan Kanjeng Nabi Muhammad dari sisi mana saja lah kasih belena kabeh enak. Makanya kula bingung, batur pernah telepon, Kang Jepriwen kula kentokan bahan. Tidak ada cerita kehabisan bahan orang ceramah, tidak ada. Kenapa? Yo Quran semono akeh. Menceritakan Kanjeng Nabi, menceritakan Fir'aun, menceritakan Siti Maryam. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hidup pada masa Fir'aun. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Siti Maryam. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hidup pada masa Imran, tidak hidup pada masa Zakaria. Bagaimana ketika Maryam mendapatkan makanan-makanan dari surga? Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu, tapi diberikan wahyu oleh Allah. Dzalika min amba'il ghaib. Ini adalah hal-hal yang ghaib yang aku kabarkan kepadamu ya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad buru kabeh. Fir'aun sapa buru kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat masih? Judulnya muludan ya Bu ya. Apa bahayanya anak? Kalau kita wong tua walaupun ahli ibadah, anaknya dimanja pengen apa dipai, beli sembayang diumbarakan, beli ngaji diumbarakan, beli sekolah madrasah diumbarakan, beli sembayang Jumat diumbarakan, wong tuane lamun bangkrut di dunia masih bisa pinjem, tapi kalau bangkrut di akhirat Allah sudah wanti-wanti. Di dalam Al-Quran digambarkan anak-anak dari orang-orang Islam. Ada anak-anak yang komplain, protes, menuntut demokrasi, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan, iki bocah ning jero neraka nangis. Kula bakal maca ayat kin sedih.
Sampean mana wong nangis kebuyu. Apa bocah ning jero neraka ngomongnya? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana lemes temen Allah ibu ning kene emang ngotot ning ngono wa qalu rabbana inna ata'na sadatana ngosok gini wa kubara'ana fa'adalluna sabila ning jero neraka ana bocah-bocah nangis jerit ning jero neraka. Mereka demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, jangan hanya saya yang engkau siksa di dalam neraka ini ya Tuhan. Saya bisa masuk neraka gara-gara emboke kula enak-enakan kondangan kula beli sembayang diumbarakan baik. Emboke kula sibuk ngaji kula beli sembayang diumbarakan baik. Embok bapane kula sibuk cari uang, saya tidak ibadah dibiarkan ya Rob, sehingga besar saya menjadi manusia yang zalim. Saya mati masuk neraka gara-gara embok bapane kula manjing neraka. Lalu apa permintaanmu wahai anak di dalam neraka? Seorang anak itu menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berkata, ya Rob, kalau aku bisa masuk neraka gara-gara embok bapane kula, maka kita pengen minta keadilan kepadamu ya Rob, seret emboke kita ning jero neraka. Rugi beli. Seret bapane kita ning jero neraka, rugi beli. Wong tua bangkrut lamun salah didik anak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ummi maknanya cinta kasih Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya mengalahkan cinta kasih seorang ibu maring anaknya. Ya Bu, sayang nih anak sayang ya. Kapas sayang didik anak-anak kita dengan pendidikan agama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Ibu bapak, nama manusianya belum lahir tapi sifatnya sudah disebutkan. Manusianya belum lahir tapi seluruh para nabi berharap dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, seluruh nabi dan seluruh rasul mereka minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan aku min ummati Muhammad, jadikan aku daripada umat Muhammad, jadikan aku menjadi umat Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mur. Kula rap takon ing sampean, Kanjeng Nabi ku lahire ulu takari. Ulu takari. Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 400 tahun. Nabi Adam ke Nabi Muhammad bisa jadi berapa ribu tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 3000 tahun. Kenapa wong sing lahire kari kok menjadi pemimpin? Betul? Kanjeng Nabi Muhammad lahire kari-karian tapi disebut menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kok bisa? Yuk kita buka malam ini. Hampir paham ngaji. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin? Karena ketika Kanjeng Nabi Isra, Bu, kula mana? Kula mang Palestina, urubli Palestina, kacep ngalor. Kula pernah ning Palestina, masya Allah. Padewan Palestina itu negara adem sebetulnya, karena di sana banyak ditanam jasad-jasad para nabi dan rasul. Kula mangkat manjing Palestina. Dari Jakarta, Dubai, Mesir. Kula ning Mesir ziarah ning kuburane Nabi Daniel. Nabi iku jumlahe pira, Bu? Bu. Jumlah Nabi pira? Akeh, ya akeh wis pinter. Jumlah Nabi 124.000 Nabi. 313 Rasul.
Saya ziarah ke Nabi Daniel. Di samping kubur Nabi Daniel ana kuburane Nabi Luqman. Maka Luqman itu menjadi nama surat di dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Ziarah Pragat Mono kula meng Nabi Harun. Nabi Harun kuburannya di Sinai. Sinai ada Nabi Harun, ada Nabi Soleh. Tepat di bawah bukit namanya Bilwadil Muqaddasi. Wah, wong kapi itu ampunnya. Bilwadil Muqaddasi. Idhab ila fir'auna innahu melongo. Kudune togo oli melongo. Penting. Makanya penting Quran. Ibu-ibu nih kayaknya pada maca Quran beli. Ini ada Pak Dewan. Saya beberapa minggu yang lalu ngisi bongas berkhotbil Quran ya Bu ya. Alhamdulillah. Wonten teng mriki wonten. Oh jamaah kene. Paingana sejen-sejen mencorong raine. Oh sedanten nggih. Amin masyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya masuk ke Sinai. Dari Sinai ziarah kubur Nabi. Terus kula mrika masuk wilayah Palestina. Masya Allah. Melalui jalur Taba. Taba ini jalur paling aman. Paling amannya pe kangelan manjingnya. Kula di stop ning imigrasi. Stop ning border Israel. Karena Israel punya program, nanti kita bahas lah insya Allah. Program Israel menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dengan cara apa? Satu, buraken masjid musola yang punya nilai sejarah. Sekindeleng. Masjid dan musola yang punya nilai sejarah dihancurkan. Padahal ning Palestina, masjid Nabi Ibrahim yang asli masih ada Pak Dewan. Mimbar Nabi Ibrahim yang asli masih ada. Mimbarnya Nabi Sulaiman ada. Tempat sujudnya Nabi Sulaiman ada. Kubah As-Sakhra ada. Kiblat pertama umat Islam. Lamun beli dijaga dibongkar ikut Yahudi. Sallallahu Nabi Muhammad. Tambah bengi kula tambah nafsu. Durung mangan soalnya. Saya masuk Palestina. Saya sholat di Masjid Aqsa. Masya Allah Bu. Begitu kula manjing di Palestina, kula ndeleng wong Palestina ku melongo beka. Sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu. Persis kayak wong kapitu. Ayu, pipine glowing. Ya ngerti lah orang bine kita sing warai. Pipine glowing, wonge bersih, bagus, persis kayak wong kapitu. Amin. Bedanya tipis karena wong kapitu ayu yang Palestina. Cuma bedanya tipis-tipis. Kapa wong Palestina cungure bangir lambene tipis, wong kapitu lambe cungure pesek. Sing cungure pesek aja sedih ya Bu ya. Karena biasanya kapa wong cungure pesek iku umure dawa. Amin. Kenapa umure dawa? Karena kapa ambekan ngirit. Orang Palestina keturunan dari Syam. Nabi Nuh punya anak 4. Pertama namanya Kanaan, kedua namanya Ham, kedua namanya Syam, ketiga namanya Ham, keempat namanya Yafid. Yafid mudun meng Indonesia, tipis-tipis cungure. Kalau Syam cungure bangir, lambene tipis, barang wong kapitu lambene bangir, cungure priwen lambe beli kongkon bangir, inggal dina ngumbangi laki. Ana ning kene sing ilok ngumbangi laki ne anak. Anak aja diumbang ibu melas wong lanang. Dingkene anak beli wong wadon sing ilok gentak-gentak lakine anak beli. Ustaz priwen kita pengen bakti ning laki yang lakine kita bakal bengi pegawaiane makaenan ki. Lamun masih dadi lakine sampean tetep wajib taat maring suami bakal pengen manjing surga. Amin. Ustaz lakine kita mah kadang-kadang bebodoh, pai duit ngomongnya nganggo tuku orea.
Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni nota duit modal gongorea entok kanggo torok. Astagfirullahaladzim. Paingan kaji lanang solot niliki. Heran makan nembang mapal bahir gitu. Pinter nyogok ning pawongan supaya aman demenan. Nyengkelang gawa pedangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Gimana Ustaz, saya punya suami suka berbohong kepada saya. Kalau masih menjadi suaminya, sampean tetap wajib taat, patuh, bakti maring suami. Sanggup? Pret. Iki penting. Amber sampean insya Allah jadi bidadari surga. Amin. Tidak akan masuk surga seorang wanita yang berani ngelawan ning laki. Tidak akan. Ustadz mengeloni bayi wong lanang. Bukannya saya ngeloni wong lanang, iki kula ngomong bener. Bokat kokon uwis ya mudun ditambah. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh masih sore, masih jam 10. Ya jam-jam kita. Urusan apa sampean? Kenapa sih kula bae kokon bakti ning wong lanang? Masya Allah, bu. Masya Allah. Khadijah iku rabine Kanjeng Nabi Muhammad. Oh beda mas? Sama padahal. Khadijah iki rabine Kanjeng Nabi Muhammad, satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah karena Khadijah berjuang dengan Kanjeng Nabi Muhammad, taat patuh bakti kepada Rasulullah Muhammad, hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu. Khadijah iku bu, Kanjeng Nabi Muhammad ilok aleman ning pupune Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad sering turun ning pupune Khadijah ki. Sering turun ning kene. Ibu-ibu ilok beli, laki dan kene. Bah! Lagi apa jeung abot-ngabotin dasuan melulu. Khadijah apa Kanjeng Nabi Muhammad, kepalanya yang mulia ditaruh di pahanya, dilus-elus nih Khadijah. Sampai Khadijah nangis melas dengan Kanjeng Nabi berjuang luar biasa. Betul. Sampai air mata Khadijah jatuh di pipi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad jenggelek tangi, Khadijah, nang apa sih yang nangis? Apa sampean nyesel tah jadi rabine kitaku? Sampean mau sugih melawat dunia banda dintok nak untuk berjuang agama Allah. Apa jare Khadijah? Boten ya Rasulullah. Saya enggak nyesel, saya seneng. Saya tidak menyesal menjadi istrimu ya Rasulullah Muhammad. Sampai mendeleng LSTB karo Bilar sih. Padahal mau digebuki ya bu ya. Digebuki pada bengep gulu kasih anu apa kasih patah, leher patah, dilaporkan polisi. Bilar gawaning polisi jaluk damai. Wong wadon model apa makonon? Apakah engkau menyesal telah menjadi istriku wahai Khadijah? Jare Khadijah, tidak ya Rasul, aku tidak menyesal menjadi istrimu, saya bangga, saya senang. Lalu mengapa engkau menangis wahai Khadijah? Saya menangis tangis bahagia ya Rasulullah. Ya Rasul, dari Khadijah ibu, lamun kita mati ngulu dari Khadijah, karena Khadijah lebih tua umurnya. Dari Khadijah, lamun kita mati ngulu
Biasanya sing mati ngulu lakine dingin tak wadone dingin. Hah? Sing mati dingin biasane. Sing akeh lanange dingin tak wadone dingin. Sing akeh lanange dingin. Makanya akeh rangda. Kenapa wong lanange pada gelis mati diumbangi berabine. Jaluk kopi digentak, nok gawekna kopi. Kopi baik. Dulu sarapan aja blek jantungan. Laki. Jaluk mangan, nok mangan. Mangan maning manang. Lau jaluk goreng repot kita aneh. Kaget bu setruk. Digentak sepisan maning. The end. Jare Khadijah, wahai Muhammad, seandainya aku meninggal lebih dulu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad nangis sebeli mari-mari ketika ditinggal wafat oleh Khadijah. Baka wong kepitu ditinggal mati rabine. Sindi ucek-ucek kanan kiri deng lirik siapa gantine ya. Kanjeng Nabi Muhammad kenapa diisrakan oleh Allah, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah karena ditinggal wafat Khadijah. Dari Kanjeng Nabi tidak ada wanita yang seperti Khadijah, sampai Aisyah cemburu di Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jare Khadijah, ya Muhammad suamiku, kalau aku meninggal lebih dulu, aku sudah ditanam di dalam bumi, aku sudah dipendam di dalam bumi, dan engkau masih berjuang ya suamiku Muhammad, engkau belum selesai dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Sampean pengen nyebrang singkapitu mengkawolu laka jembatane, maka kedukan kuburan kula ya Muhammad, emeten balung-balunge gawean jembatan dalam rangka berjuang untuk agama Allah subhanahu. Ya Allah, begitu cinta Siti Khadijah. Makanya Mbah Maimun Juber sampai kuburannya dekat dengan Khadijah karena selalu merindukan Khadijah. Sa'duna fi dunya. Apal beli coba. Fauzuna fil ukhra bi Khadijatal wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz. Insyaallah sallallahu Nabi Muhammad. Contoh Khadijah, manusia wanita yang luar biasa, yang dapat salam dari Allah, yang mau berjuang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat masih? Ya, semangat Maulid Nabi. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad manusianya belum lahir, tapi ada seluruh ruh para seluruh nabi pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Kula mana meng Palestina, masya Allah. Kula manjing ning Palestina, kula ziarah ning kuburan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikuburkan di sebelah timurnya Masjid Al-Aqsa. Kula ziarah Nabi Sulaiman, sepi lah ke wong-wong, tak emek ranjangnya bu, masih kayu asli tuh. Ada batu yang dibawa oleh jin Ifrit di dekat kuburan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman padahal raja sekaligus nabi sekaligus rasul. Nabi Sulaiman iku rabine paling akeh di antara nabi-nabi yang lain. Lamun Nabi Ibrahim rabine telu, Nabi Dawud istrinya 99, Nabi Sulaiman 700. Wah. Nabi Sulaiman rabine 700, hebate sewengi mampu digilir kabeh. Tekang esuk. Itu kehebatan, kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Istrinya 700 digilir kabeh sewengi. Jare manginung jamun yang kapitu jare mah. Ana maning raja namanya Syiddad bin Ad, wa 'ada wa Thamud wa ashabar rasi wa qurunun baina dzalika katsira. Kaum Ad punya kaum namanya Syiddad. Syiddad jadi raja penguasa dunia. Dua anak wadon, anak wadone 4.000,
rabine 6.000. Rabine 6.000. Lamun rabine 6.000 sing tak pikiri dudu apa-apane kapan nganggo serowale coba. Aja ngomong kayak Kiai Sarungan baik. Cuman kini wong pada ngomong aja benak jeung kawin karo ustadku apa sih mah ustad malah kapegawaiane. Paling ustad pegawainya tahlil kapa awan anak sing mati bengine melu tahlil la ilaha. Lamun nak kasih tahlil karena ustad pada donga ya Allah sukiki sapa maneh sing mati ya. La ilaha. Dari dia ustad tukang donga kana wong mati. Padahal jagat lamun laka ustad laka kiai rusak, betul? Rusak. Sekarang susah mencari generasi ulama susah. Luru ganti kuwu gampang, luru ganti padewan gampang, betul? Itu jabatan dunia, tapi luru ganti ulama, luru ganti kiai, aja maning luru ganti ulama, kiai, kibu, luru ganti imam tajuk musola, nurus sibbian baik, angel tak gampang, angel tak gampang. Waya maghrib wis komat lah ke imame tak jamin dorong-dorongan Surabaya 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 sirah sing tuaan sirah blesakan yuk maju. Kalau yang didorong bukan lulusan pondok pesantren mantan preman lagi lewat kalau ngimami ya kapun. Lamun ana mantan preman wis tobat rangkul dadek na banser amin. Jangan dimusuhi. Begitu dari imam sejen dewek takbir gak sejen Allah takbir amba dalil aja innallaha wasiun alim Allah maha amba si amba batur sirah melas. Begitu maca Fatihah luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kapakeh baka makmu meloro amin. Apa maning lanang karo wadon laki rabi lagi ribut gulet. Ayo jamaah jembok. Iya. Begitu lakine waladdallin. Amin. Dendam pribadi di gawa-gawa sembahyang. Maka jare Kanjeng Nabi umat Islam itu akan ditakuti apabila waya subuh ning tajuk amine kaya dene suara lebah amin barang amin kadang-kadang adzan dewek komat ngimami jamaah karo klasa. Kata Nabi kalau umatku nanti di akhir zaman akan ditakuti oleh mereka orang-orang muslim apabila suara aminnya bagaikan lebah amin barang diwalik waya jamaah ma amin amin waya anak wong beli bisa donga dikongkon maksa donga kaya lebah wah waladdallin amin. Giliran maca surat kederik mantan preman begitu Arab maca surat-suratnya apa sing diwaca iki mantan preman lagi kelingan demen rangda wong kapitu arane watini ana arane watini ana dari dia eling-eling baca suratnya watini watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa kula siang ceramah di Widasari malamnya saya di Teluk Agung saya mampir ke Islamic Center saya salat maghrib di sana imamnya hafidz Quran bunyai lulusan Lebak Siu tapi waya lebah ilah kesasar ilahku wallah saya nggak bohong ilah ulang maning sepisan ilah maning
Leba ilah ge akeh wong pada keblenger. Ilah palebe manjing. Anda beli palebe nek. Palebe manjing taban dreg ilah. Iki jare mantan preman ilah apa ya daripada isin ditambah dewek illal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jare lebeci amin maning jas. Diganti surat sing paling cendek ning Al-Qur'an inna a'toina beli pragat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lagi keder maca inna iki imame ana nini wong kapitu pengen melu jamaah ning musala Nurul Sibyan watir ketinggalan nganggo mukena nganggo bari melayu sikile nyeripet di harapan lawang nibek gedebuk innalillahi. Jare imame bener ja inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tangi. Siapa sing modar? Dingkene kapawaya salat raweh sing laris sing cepet ta sing gelis? Cepet ta gelis? Kadang-kadang macang imam traweh pada keblinger maca kuliah beli peragat-peragat. Saking gelisnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma'bud wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'budun ma'abud wala antum a'budun ma'abud wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'budun ma'abud. Jadi lagi apa batbud baik. Wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'budun ma'abud lakum dinukum wala dallin amin bubar kabeh. Jangan disepelekan mencari generasi ulama. Dulu ayah saya cerita almarhum Kiai Dasuki Adnan di Indramayu iki kiai ini sakti. Ada Kiai Bajuri sudi mampir. Ayah saya cerita Kanda Wahab Kiai Bajuri saking sakti deh wali Allah rajin puasa rajin tirakat gendenge pada bolong gendeng umai pada bolong. Tapi kalau hujan turun setetes pun tidak ada air yang jatuh. Hebatnya wali. Zaman penjajahan ke resolusi jihad, kiai modelnya apa? Bambu runcing. Tapi kapan ditembak ning Jepang, ning nikah, lah kasih mati. Jadi bapak kula sakti begitu ditembak, beli mati. Kula takon, Pak, kenapa beli mati? Beli kena. Lamun kena ya emboh mati. Ilmu sing kira-kira beli kena iki priwen yang kula pun dipai jampi ning bapak kula Wahab bokat ana wong lanang teka ning Jakarta iku komplek Bu. Komplek itu maksudnya banyak masalah. Lamun ana wong lanang teka ning siran jaluk banyu bokat dua rabi rewel. Ana beli wong rewel ning kene anak. Wong wadon wajib rewel tapi ngumbangi aja. Rewel boleh supaya lakinya rajin ora turu baik. Betul Bu? Kin mah beli lakinya turu baik, rabine mangkat ing luar negeri. Rabine ning Taiwan ngosreki WC, lakine ning kene sawer. Ana sing kaya konon anak. Rabine sing kerja kasrak kosrok, lakine nyawer bos Taiwan. Ana sing kaya konon anak. Pantesan labine ning Taiwan ning Hong Kong bari ngosrok, bari bebasu, bari nembang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Rela uang wadon berkorban demi laki mangkat ing luar negeri laki ning kene nyawer bos Taiwan bong Hongkong patak isra kroak. Sallallahu Nabi Muhammad
Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak kula mai jampi ni kula Wahab. Lamun ana wong teka gara-gara rabine rewel ki jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh inung-inung. Tempe kita ceramah mengkenen tempe yakin. Kapan ana wong lanang duwe rabi rewel Pak tak ijazah ning kula ki mengkenen jampi deh. Rabine lagi turu sampean maca donga. Jampi ni wong dermayu wong bengen. Priwen dongane Bismillahirrahmanirrahim sampean gawa banyu semene ki sakuat cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Keming rabine kita singarane Kartem. Keming si Kartem berkah la ilaha. Sampean ke kumur rambine lagi turus samburakan rene. Buah. Ustad apa rabine kita mari rewel tak jamin ngamuk. Lamun ibu-ibu dua laki beli balik-balik jaluk jampi ning kiai arane kiai sembur. Abah kula bisa dua pesantren ning Jakarta gara-gara nyembur we baras. Pai duit 350 juta tahun 88 tuku tanah ning Jakarta saat itu harganya 15.000 paling mahal 20.000. Beli 1 hektar bangun pesantren tahun 88 sampai dinakin masih anak pesantrennya. Gara-gara nyembur. Larang nyembur kiai mah. Makanya semburannya kita beli tak hitung deh. Lamun sampean dua laki beli balik-balik tekanin kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam kenapa mbok anu je kiai lakine kita arang-arangan balik gara-gara tangga sebelah anak sing dadi randa alasannya mah ronda aja karena pakuwu terus anu kiai jaluk adem-ademnya ki bu kod banyu diinung yang beradem ya sampai nih bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayakun Nabi Yusuf rupa-rupa Ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas sau nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang ruh khilaf yahu ya Jibril yahu ya Mikail yahu ya Israfil yahu ya Israil yen lakine lagi turu kage ngelilira yen wis ngilir gage tangia yen wis tangi gage dodoka yen wis dodok gage ngadega yen wis ngadega gage mlakua yen wis mlaku geburakan ing kali teka welas teka asih maring rabine baringnya sod berkah la ilaha alhamdulillah priwen bok adem beli bok aduh sampai secengengesan betune pada garing kita maning sing berek-berek sallallahu alaihi Nabi Muhammad seluruh para nabi pengen jadi umat kanjeng Nabi kula mana ada sebuah masjid namanya Masjid Arwah Kanjeng Nabi Muhammad lagi Arab munggah Mi'raj menghadap Allah. Rasulullah Muhammad diperintahkan sholat di Masjid Arwah. Begitu Rasulullah masuk ke Masjid Arwah, masjidnya beli gede, semene rada rawat kan ini. Tidak ada temboknya, tidak ada pembatasnya, cuma ana pengimaman karo mimbar. Di Masjid Arwah itu Kanjeng Nabi masuk lalu Allah turunkan seluruh ruh para nabi. Bu, Allah turunkan seluruh para nabi diturunkan oleh Allah. Semua nabi diturunkan oleh Allah. Kon pada sembayang bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad 2 rakaat. Kanjeng Nabi Muhammad sing jadi imame, malaikat Jibril sing tukang adane, seluruh nabi berada di saf belakang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu Rasulullah Muhammad diklaim Imamul Anbiya wal Mur. Bonge lahirnya kari, tapi menjadi imam para nabi dan imam para rasul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
balik maning. Ada seorang yang merindukan kelahiran Rasulullah Muhammad, Masya Allah. Bukan hanya kita masyarakat Kapitu, blok Kapitu ke dia, blok Kapitu yang bangga, cinta, menghidupkan lahirnya Nabi. Ada manusia yang punya julukan Khalilullah. Rindu pengen kira-kira dari keturunannya akan lahir Nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim ini ibu seorang nabi yang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Bikalimatin. Saya buku kupas di iNews TV, Pak Dewan. Saya kupas. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim memegang ujian dengan kalimat perintah dan larangan. Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang punya julukan Khalilullah. Dah jam 11. Khalilullah berarti seorang nabi yang punya sifat takhalli. Takhalli itu manusia yang cintanya kepada Allah mendarah daging. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada dunia tidak mampu mengalahkan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takhalli, cintanya mendarah daging mung kanggo Allah. Tidak seperti kita. Bu, sampean cinta maring Allah cinta? Jawab sing kompak, cinta beli maring Allah. Ning duit, motor bagus, mobil bagus, umah bagus, sampean cinta kabeh diobral. Bahkan terkadang kecintaan kita kepada dunia mampu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Betul? Wis contoh, sampean lagi ngitung duit 100 juta, pernah ngitung duit 100 juta? Pernah? Insya Allah balik pengajian ngitung duit 100. Amin. Ya ampun, 100 apa? Lagi ngitung duit 100 juta, ada suara adzan ning musalla Nurul Sibyan, hayya 'alas shalah, adzan panggilan Allah, ayo salat menghadap Allah. Lagi ngitung duit 100 juta, krungu suara adzan, jawab sing kompak, terus ngitung duit tas sembayang dikit. Ngitung duit tas sembayang dikit. Sembayange engkau kari-karian anda teman madra adzan pegawainya ustad. Betul makanan Bu ya? Ngitung duitnya terus sembayange bokat pada hilang sih dari ibu-ibu. Tapi kalau kita lagi ngitung duit 100 juta, punten, maaf, wetenge mules kebelet ngising, jawab sing jujur, terus ngitung duit tak ngising dikit. Yang ngising dikit, kalah tajuk kena ngising ku kalah. Makanya perkara ngising ku perkara paling terhormat. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi perkara ngising. Los lagi ngadep sapa bae aja maning ngadep Pak Dewan paku wetenge mulus kebelet ngising. Permisi Pak, kenapa ngising? Itu yang paling terhormat. Makanya bocah kuwen maaf tai kapat tiba ning dalan terhormat lakas sing wani ngedek. Apa anak bocah kun minggir kabeh awas jawas. Lamun terpasang ngedek langsung dingkelang sebelah sikile. Nabi Ibrahim takhalli, cintanya mendarah daging mung untuk Allah. Segini hebatnya Nabi Ibrahim dongak maring Allah. Apa dongane? Rabbi habli minas salihin. Amin. Rabbi habli minas salihin. Amin. Nabi Ibrahim dongane awan bengi mung pengen duwe anak sok. Nabi Ibrahim cuma pengen anak soleh. Lihat doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim durung dua anak. Nabi Ibrahim punya istri 3 tadi ya. Nabi Ibrahim mangkat dengan istrinya yang namanya Siti
Rabina Nabi Ibrahim marane siapa? Hah? Rabina Nabi Ibrahim? Hah? Angel kapa angel jawaban be. Rabina Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Beres wis. Karena pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan suami. Betul? Kalau suaminya jadi RT, rabine dibeluk, Bu. Lakine ada di kuwu, rabine dibeluk, Bu. Lakine ada di tukang urut, rabine dibeluk, Bu. Kita ngomong bu urut. Surga nunut, neraka katut, Bu. Karena wong wadon tanggung jawabnya ditanggung oleh suami. Apabila seorang istri berbuat dosa dan maksiat, maka dosane sampean wong wadon dilimpahkan ning lakine sampean. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jare wong wadon, jare wong lanang innalillah. Dosa dewek be pirang-pirang. Apabila seorang istri berbuat dosa dan maksiat, ditanggungkan dosanya, nafkah lahir batin, tanggung jawab wong lanang ditimpakan semua kepada suaminya. Karena sampean wong wadon nafkah lahir nafkah batinnya ditanggung oleh suami, maka sampean dua kewajiban siji apa? Taat patuh bakti aja wani-wani ngelawan ning laki, apa maning gentak-gentak nyengap-nyengap laki. Sanggup? Lah kasih ngomong menang. Belikan sanggup. Wong 5 ngomong sanggup. Sampai jare Kanjeng Nabi dulu jare kura, lau kuntu amiron ahadan ayyas juda ala ahadin la amartu imro'atan ayyas juda li zaujiha. Jare Kanjeng Nabi saking kongkon baktine wong wadon maring suami, seandainya jare Kanjeng Nabi ada yang boleh disujudi selain Allah, maka aku akan perintahkan wong wadon rabi istri kon pada sujud ning lakine. Ada krungu Bu? Krungu Bu? Semuanya untuk suami, berikan buat suami. Dangdan sing ayu nganggo suami, sanggup? Kita kadang-kadang kewalik Arab kondangan, dangdane kosi tua-tua goblok, tangannya diteplok kiwene melorot maneh, kiwene diplo apa diteplok tangannya melorot maning. Arab kondangan kadang-kadang masya Allah ganjen-ganjen. Kudung wong wadon mah beli cukup seket. Wong lanang mah goblok siji ge beli hilang. Mangkane wong wadone rupa-rupa kudunge seket model, gelange rupa-rupa, ali-aline rupa-rupa, klambine rupa-rupa, lakine kenang penyakit paru. Aduh. Kini mah Arab kondangan ali-ali dinggoni kabeh sampai melakukannya kayak wong cangkrang. Ayo pamer ali-ali. Apa tanggane ali-ali ini akeh beli tanggung pasang nih untuk. Jaraga salah regane pira? 5.000. Ali-ali dinggoni sampai melakukannya kayak wong cangkrang. Ana nih kene sing kaya konon anak. Gelang dinggo kosi sesikut. Tanggane nyamper, warsi jemilu kondangan beli, iya jengko dingin kita nemelu gombrang gambreng anak ningkene sing kaya konon anak rabine sapa wong wadon mah kadang-kadang pamer relok sombong nganggo kalung bandul cilik BK dikaton-katonaken Pak. Wong lanang bandule gede beli sombong disusupakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Surganya sampean wong wadon ada pada suami. Titik, tidak bisa dirubah. Gak bisa. Itu sudah sampai Kanjeng Nabi dawuh, aku perintahkan sujud. Dangdan suami untuk yang cantik untuk suami. Oke, bakal bengi jam 12 bengi, sampean lakine durung balik, dangdan sing ayu ning jero kamar, sembayang dingin 2 rakaat.
Mukena aja dicopot, dan sing medok, ki bibirnya di merah-merah, ya sumedok pisan kok aja kayak biasa nih, toli lampunya pateni klek, mukena aja dicopot ya, begitu lakina manjing geblak blek, digugah ning rabina, nang apa aku kelenger, ya Allah mbok mau anak kuntilanak sing endi ya? Dandan yang cantik untuk suami, kian marap kondangan, masya Allah, kelambi bagus, parfum semprot, casos, turu bareng karo lakine sopel, autan sopel koyos bangkol nih batuk, gulu kerikan melulu, Arab kondangan mak kelambine je oli online je kang ode rarang, turu bareng karo lakine daster wis dasare soek mambukel di kekepingan tut breda Arab diambung ngoroknya dawa pisah aduh ngoroknya dawa pakuwu kapaan wong turu ngoroknya dawa itu berhak mendapatkan bantuan dari kepala desa. Kenapa? Sebab kapaan wong turu ngoroke dawa pasti wong melarat. Buruan tat jari bapak kula. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abadan wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Kanjeng Nabi punya sifat khosois, kekhususan yang ada pada diri Rasul. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi buruk. Ibu-ibu pernah mimpi? Kalau sampean mimpi itu jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus salihah. Jare Kanjeng Nabi tidak ada yang tersisa daripada ilmu kenabian kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Itu ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini. Ustadz, kula mau ngimpi apa? Kula ngimpi ketemu bangsa jin berkayangan nelailu banaspati gendru tek-tek emang-mang wewe wasisrani pocong suster ngesot sundal. Kapan ngimpi bangsa kayang konon, mimpi-mimpi buruk sampean jenggelek tangi, ya toli ngiduh, coh. Tapi didelang anak lakine beli. Ya udah coba lakine ngamuk go lakine. Kalau mimpi buruk hadap jiwe ngidoh, coh. Ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari hal-hal demikian. Kapan mimpinya mimpi baik, sampean ngadap dengan lalu mengucap alhamdulillah ya Rabb, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Alhamdulillah. Mimpi itu signal. Bokat sampean ngimpi, Ustad, kula ngimpi ketemu karo wong tua sing wis ninggal, awas. Bokat sampean kelalen ora ilok ngirimi donga maring wong tuane. Ketemu karo wong tua sing wis tinggal, awas kelalen. Bokat sampean beli pernah ziarahi kuburane. Kadang-kadang kita menungsa kualikih di akhir zaman banyak kita terbalik. Ziarah kubur tekang wali songo bayar tak beli? Pira bayare? Larang. Perlu bayar naik bis datang ziarah wali, boleh tidak dilarang. Zur syarifan lil karam. Pengen jadi wong mulia, ayo ziarah kubur. Ziarah kubur boleh sampai wali songo, ziarah kubur sampai wali lima, ziarah kubur tekang Madura. Kuburan bok bapane rungsep, suku tekebek, patok hilang, beli diurusi. Aja betul-betul. Tambah nafsu kita ki. Durung mangan laka kopi-kopi acan. Orang tuanya kuburannya rungsep tidak diurusin, ziarah adoh-adoh dijajakin, itu ada surgamu. Sallallahu Nabi Muhammad.
Tanpa perjuangan orang tua kita, kita tidak akan bisa menjadi manusia mulia. Betul? Dulu ulama-ulama yang berjuang untuk kita, bagaimana perjuangannya? Luar biasa. Mereka gelem tirakat, mereka mau riyadhah, puasa, kapal bengi tangi, zikrullah. Makanya kiai zaman bengen mah gering-gering kiai nega. Beda kalau kiai zaman kian, kiai zaman bengen gering-gering, kiai zaman kian mah blending-blending. Kenapa kewaragen berkat? Apa maning lagi ning Jakarta usum corona, masya Allah. Esuk sampai sore bu innalillahi ping 15. Kula tahlil wong 15 berkat kebek nih umah. Kula ngomong ya Allah alhamdulillah gara-gara corona. Moga-moga corona beli mari-mari jadi gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanpa jasa orang tua gak bisa. Apalagi doa yang paling tajam, dongane embok. Cok, jangan coba-coba. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyak. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada. Sayangnya orang tua seorang ibu sampai nangis di jero surga. Ada orang tua yang menangis di dalam surga, teringat akan anak-anaknya, teringat cucunya, teringat keluarganya, ngomong sama Allah, ya Rob, aku kangen kepada mereka ya Rob. Mengapa engkau menangis mak? Ning surga nangis baik. Jare Gusti Allah mbok beli kena ning surga wong nangis beli kena. Makanya ning surga malah kan ini langka. Langka. Nah, lamun ini nang surga nguyu bae repot. Siapa sing mempas sing kowe? Ini nangis. Berarti kita beli mancing surga. Mancing cuma sampean dirubah kayak umur 15 tahun. Amin. Dadi ABG maning. Lah kan di surga kecot. Bloli wong bidadari surga wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari surga itu cantik, matanya bagaikan kaca, gulune kayak kaca, putih bersih. Lamun bidadari surga nginum kopi kateng glegak-glegak ngene iki. Bersih. Barang gulune wong kapi itu ya sepanu melulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Di dalam surga ada orang tua menangis minta kepada Allah, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Amal manusia tidak bisa dibantu oleh manusia lainnya. Ada ibu yang menangis minta kepada Allah, ya Allah, katanya kalau sudah di dalam surga permintaannya semua akan kau sambungkan, akan kau turuti. Orang tua tadi minta sambungkan aku dengan anak-anakku, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean kapan ngimpi ketemu karo orang tua bokat kelalen, sampean orang ngirimi donga maring wong tua. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik maning gua beli beragat. Mangkat Nabi Ibrahim, lahirnya kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah apa? Untuk mencari tanah yang tandus, kering kerontang, nggak ada banyu, nggak ada air, laka wiwitan, laka sawah, laka panganan, laka batur. Al-Quran mengatakan biwadin ghairi dizarin. Nabi Ibrahim mangkat donga pengen duwe anak soleh. Kenapa sih yang dipengeni Nabi Ibrahim pengen duwe anak soleh? Karena lamun duwe anak soleh sampean bagian wong tuane beli bisa ngaji, beli bisa kenal Islam, beli bisa ngaji, beli bisa maca Quran. Tapi anaknya dikumpulkan karo kiai, anaknya dikenalkan dengan ustad, anaknya diajarkan anin on ban bin buntan tintun, anaknya dadi anak soleh, wong tua dua jaminan dadi ahli surga. Amin. Sudah sejarah singkat saya ke Jericho. Jericho itu kuburan Nabi Musa. 5 menit paling 5 menit. Tenang 5 menit. 5 menit setengah 12. Saya besok pagi sudah harus dengan Bank DKI. Malamnya saya kembali lagi ke Rawadalam.
tanggal 26 saya balik ke Jakarta, 27 saya ke Kaplongan Tanjung Pura, 28 saya di Jakarta Cinere, 29 di Tegalurung, 30 Bekasi, 31 Cikarang. Mangkane rabine kula ngomong, Kang sok ngopi maning di beoli, sempenting nyusu ning omah. Jadi kula mengopi ning di bae. Mung ning kene bae lah kopi ini matur. Sampean bakal duwe laki aja ditakoni, Kang pengen mangan aja. Bruk pe panganan dipangan, alhamdulillah. Beli pangan kukut maning. Kitu mah ai pengen mangan. Wis wong lanang kelakak-kelakak ditakoni pengen mangan. Iya. Kadang-kadang nyiksa wong lanang keding wong wadon. Rabine kita termasuk mengkono tuh. Mai mangan beli tepai nginung coba. Wis lagi seret, ai je pengen nginung. Ya wis seret. Pengen nginung. Sallallahu Nabi Muhammad. Kau beli berangkat. Nabi Ibrahim pengen duwe anak Nabi Musa pernah lewat. Begitu Nabi Musa lewat kuburan, Nabi Musa ngrungu ning jero kuburan. Ada suara orang yang sedang menangis di dalam kuburan, diadab di dalam kuburan. Nabi Musa lanjut perjalanannya, wis 4 tahun pengen balik maning mengumah. Kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Bu, kapal lewat kuburan sampai uluk salam ya. Priwen salame. Pinter. Ustad, apakah uang kubur bisa jawab salame wong urip? Bisa. Cuma beli krungu, lamun krungu melayu sampean. Assalamualaikum ya Allah kubur, sampean wis nguluk, kita kok nyusul. Dijawab waalaikumsalam. Nyusulnya kapan? Wah. Ada orang yang sedang diadab di dalam kuburan. Nabi Musa lewat, pengen balik maning mengumah, kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Kebetulan begitu Nabi Musa lewat, kuburannya sepi lah, ke suara apa-apa. Nabi Musa penasaran, wahai Musa, nggih Musa, bukankah kita lewat jalan ini? Betul Musa. Ada orang sedang diadab di dalam kuburan. Betul ya Musa. Tapi mengapa sekarang tidak ada? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, bukakan kuburan ini. Kuburannya dibuka. Ternyata kuburannya jembar, Padang, Jembar, akeh panganane, anak koci, Nagasari, Salak, Gonjing. Awas berkat ajak lalen nganggo kiai. Ya, kenapa kiai ngomongi berkat? Sebab bakal kiai tas ceramah beli nggak berkat diamuk ning rabine. Emang ustadz bedia pada baik. Ceramah mah boleh di atas panggung, membara, membakar, menggelora, diumbangi rabine. Pak Harto jadi presiden 32 tahun. Wedine ning sapa? Lah kasih waning rabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kuburane Padang, Jembar, akeh panganane. Nabi Musa takkan mang ning jero kuburan. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur seperti ini? Wong sini jero kubur jawab, bari nangis, bari ngomong, pantas ya Nabi Musa. Kalau saya disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah di dalam kuburan iki, pantas ya Nabi Musa. Wetenge kempong. Kerjaan saya cuma nabung dosa-dosa dan maksiatnya Nabi Musa. Kula tidak cinta kepada agama, kula sengit dalam kiai sarungan baik kula giapak kiai koh. Anak kiai sarungan baik, lamun anak kiai nganggo sarung bu, ini kiai menunjukkan demokrasi kebebasan. Betul? Pak Dewan santri yang kerapiak bangane kula pandanaran nganggo sarung. Kenapa kiai nganggo sarung? Kiai menunjukkan demokrasi kebebasan, sebab kiai weruh ning jero sarung anak bocah. Sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega?
enak makanya wong lanang kapas sembayang aja rapat-rapat. Kenang apa? Bokat anak sing kejepit. Oh iya kopi. Nah, sun. Sun. Ya, sun. Durung bayar durung. Ya. Wong lanang kapas sembayang aja rapat-rapat ambaku. Ya. Baka wong wadon aja amba-amba bu. Sing rapet kenang apa? Bokat masuk angin melas. Kiai nganggo sarung enak baka ruku Allahu Akbar ya. Jare kiai enang bocah ning jero sarung siarap ngalor los. Arab ngidul, Arab ngetan, Arab digobak-gabik, bebas terkendali. Bebas laka hambatan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika hidup ya Nabi Musa, saya tidak cinta kepada ulama, kita benci ning kiai, kita benci kepada ustadz. Kerjaan saya cuma nabung dosa-dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau saya diadab oleh Allah. Cuma untungnya ya Nabi Musa, kula duwe rabi soleha, melu bongas berkhotmil Quran, melu majlis taklim, mulu dan dodok ning ngarep, senajan ngantuk bae gah. Ngantuk kebe ganjarane gede apa maning? Beli ngantuk oleh ganjaran. Dodoke sampai ning kene dicatat ning Gusti Allah, besok kumpul kula sampean kabeh barang-barang manjing surga. Amin. Wakat pengen ngulu sekinian sok. Rabine kula ya Nabi Musa ahli ibadah. Ketika kula mati meninggal dunia, kula ninggalakan rangda lagi meteng gede. Untungnya ya Nabi Musa, ibune istri kula iki wanita solehah. Begitu anak kula lahir, anak kula digendong ya Nabi Musa, dikudang dibacakna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir. Untungnya ya Nabi Musa mboke pinter digawaning Tanjung Nurus Sibian, cahaya bocah-bocah cilik Sibian je. Nurus Sibian kita pesen tolong nanti ini musola, kalau memang musola lama, kalau memang mau dipugar boleh dipugar, ditambah dibagusi boleh, tapi tolong pengimamannya aja dibongkar, biarkan tetap ada. Karena itu nilai sejarah. Dulu orang-orang tua kita yang membangun sujud di situ, jangan dibulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak kula tambah gede dididik dengan pendidikan agama karena emboke pinter. Karena yang bisa mendidik anak iku embok dudu bapak. Bahkan seorang ibu mendidik anaknya sangawit ning jero weteng. Nggih mboten? Di dalam perut Allah katakan falamma taghasha hamalasu hamlan khafifan famarasbi. Ketika hamil ibu Hawa ki dilus-elus didongakna jabang besok jadi anak soleh ya. Amin. Yang bisa mendidik walang sungsang dengan rara santang sehingga beliau menjadi ulama-ulama yang membeberkan, yang membongkar, yang membabat tanah Jawa. Bu, ibu ini luar biasa, ummi luar biasa. Ada namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, kenal ya? Saya buka tuh di TV One, sejarah kisah cinta Prabu Siliwangi, di YouTube saya tuh lihat, ada. Punya suami maune dudu wong Islam. Jadi ada seorang syekh ulama besar datang ke Campa sampai di Kerawang, punya murid namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ini peranan wanita luar biasa. Nyai Mas Ratu Subang Larangku persis kayak wong kapitu, wonge ayu, wonge loman, bacaan Qur'ane bagus. Sehingga raja-raja ngerungu yening Kerawang ana wong wadon ayu bagus bacaan Qur'ane. Siapapun yang mendengar bacaan Qur'an walang Nyai Subang Larang, maka semuanya akan terhipnotis, meneng bae. Kapa wong kapitu maca Qur'an, masya Allah, si ngojek krem mendadak napa enak pisan, enak didengarkannya, nikmat. Qori pertama krungu raja-raja ana wong wadon ayu ning Kerawang
Raja mengadakan sayembara. Siapa yang pengen menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang maka wajib melakukan sayembara. Dimenangkan oleh Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dua ilmu arane ilmu hong. Maca hong bur mabur. Lamun sekin masih ana hong mah enak pisan. Hong mana hong mene hong koses wasentok. Maca hong tiba ning harapan kubu ning harapan biliknya Mas Ratu Subang Larang. Ini sejarah ini. Karena saya sebagai ketua Mu'alaf Center NU DKI. Saya. Jadi rata-rata wong non muslim manjing Islam mung gara-gara pengen nikah. Sanade anas bengen. Maca hong ning harapan kuburannya Mas Ratu Subang Larang, gedog lawang. Dog 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 dog. Nyai. Nyai nun konon budi. Nyai ngopi durung. Sapa ning jaba dongolnya Mas Ratu Subang Larang. Kula sing arane Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, perlu nemene Arab ngelamar sira tak darina permaisuri ning kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, ari kula mah wong wadon, sapa bae sing pengen lamar kula, sok mangga. Ya wis tok ayo, yang kau dingin. Kula dua syarat. Syaratnya apa? Pengen emas mong, lingkap itu emasnya gede-gede. Ana emas darpu. Intan permata berlian mong. Jadi siran jaluk apa nok? Kula jaluke pengen jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Jare Prabu Siliwangi ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100 nok. Kun dudake bangsa menungsa, kun dake bangsa jin berkayangan nelailu banaspati gendru tek-tek mamang wewe wasisrani suster ngesot pocong sundal sajene. Apa jarenya Mas Ratu Subang Larang? Lamun sampean beli sanggup dekakna kalung lintang kerti jejer 100 balik ber maca hong balik tekang Pajajaran Prabu Siliwangi buka WA lah setengah rolas gini bu terus bu titik mana perungu yen kalung lintang kerti anai ning tanah Arab ber maca hong mabur tiba ning tanah Arab. Begitu sampai di tanah Arab Prabu Siliwangi kelingan bening kecantikannya Mas Ratu Subang Larang. Begitu tersadar dari pingsannya Prabu Siliwangi kelingan ning Nyai Mas Ratu Subang Larang. Iki Prabu Siliwangi nembang. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Melongo maling Prabu Siliwangi, entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api. Api cemburu, api ini anjuri guys. Bisaan mau bongos ya. Api kerinduan yang membara. Oh angin, hop. Iki Prabu Siliwangi kelingan bae ning Nyai Mas Ratu Subang Larang kangen pengen ketemu nembang maning. Terakhir bantal guling sing dadi batur sepi sing nyakseni tangis ning tengah wengi perasaan keder ora karuan. Duh mengkenen ati nyandang kasmaran rintike udan oh bisikana suara hati sing lagi
kesepian ati kelayu kebayang-bayang usumu dan dadi kembang rindu. Tarik sis. Prabu Siliwangi kelingan ning Nyai Mas Ratu Subang begitu ndeleng tangi sadar ning iringane ana wong lagi maca tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih, zikir la ilaha. Tasbihnya seperti kalung, jumlahnya 100, kenang pancaran sinar rembulan buruk kayak dene kalung lintang kerti jejer 100 di mek ning Prabu Siliwangi geblak diba beli sanggup jare wong sing lagi maca tasbih. Sampean menungsa bangsa apa? Kula bangsa wong Buddha. Beli kena wong Buddha ngemek-mekin. Dadi priwen? Kula lagi demen Nyai Mas Ratu Subang larang. Kula lagi cinta. Arane wong cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama ana syuktin tubdil masawiyah. Mata bakawi cinta maka dia buta terhadap nista. Bagian wonge blesak, ireng, pesek, belek, jelek, beng. Apa demen paling bagus. Betul? Demen ning Mas Ratu Subang larang. Beli kena. Jadi priwen syarate? Ayo bakal pengen syarate gampang. Wong tua mau ngeceki tangan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ngucap Hasanuddin wong tua mau ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prabu Siliwangi maca syahadat, otomatis Prabu Siliwangi dadi wong Islam. Digawa ning Pajajaran dua anak telu. Pertama Walang Sungsang, nomor loro Rara Santang, nomor telu Pangeran Sengara. Walang Sungsang karo Rara Santang hidup di kerajaan Pajajaran. Begitu dewasa Prabu Siliwangi kembali kepada kebiasaan lamanya, bocah loro beli cocok Melayu menggunung Merapi bimakna ma'rifatullah. Singkatnya sejarah iki wong loro mangkat haji membaitullah. Walang Sungsang balik ning tanah Jawa. Rara Santang dinikah ning Sultan Abdullah bin Sultan Khud mim Bani Israel. Dua anak arane Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, nyebarkan Islam, nikah dengan kawunganten, punya anak namanya Pangeran Sabakingking, menikah dengan Ongtin, punya anak Kuningan, menikah dengan Pakungwati, punya anak keturunan. Mereka jadi ulama-ulama besar, termasuk Mbah Khalil Bangkalan Madura, itu ayahnya namanya Sayyid Hussein daripada keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka memperingati Maulid Nabi bukan hanya mengingat lahirnya Nabi, tapi kita juga harus tahu sejarah perjuangan Rasulullah dan siapa sekarang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Mereka wali-wali Allah, para ulama-ulama kiai. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.